Dari persoalan ini tentunya introspeksi bagi para elit-elit partai, tentunya yang ada di Dewan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, karena mereka tentunya selalu disorot. Kini ku temukan alasan pulang saat baik tulisan nyata jadi pelukan. Perjalanan wajahmu kian terbayang, meniti kenangan dan kerinduan yang terpendam. Isi ruang rindu pertemuan, alun detak jantungku. Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Opini. Saya Haji Norman yang selalu menemani saudara-saudaraku sekalian di Opini. Dan hari ini kita kembali mereview tentang persoalan-persoalan politik. Memang kita tahu bahwa tahun 2022 dan tahun 2023 akan segera memasuki juga tahun 2024. Dan itu adalah finalnya, di mana di sana akan berkumpul jadi satu sebuah agenda besar, sebuah pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif, mulai daripada DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kota dan Kabupaten. Lanjut pula dengan pemilihan gubernur, pilkada daerah gubernur, kemudian pilkada kabupaten dan kota. Apa yang ingin kita tampilkan hari ini sebagai awal pertemuan di Opini, yang tentunya hari ini kita akan bicara tentang politik dan konstelasi politik nasional. Kita tampilkan yang pertama. Sungguh sangat menarik. Saat kemarin kita disibukkan dengan ibu-ibu yang membuat sebuah meme yang mengkritik pemerintah tentang persoalan distribusi daripada minyak goreng, kelangkaan minyak goreng, dan sampai terjadinya persoalan keantrian. Hari ini kita juga dikejutkan adanya kepercayaan publik terhadap partai politik ini semakin rendah. Dan catatan ini perlu saya sampaikan karena cukup prihatin sekali. Pada posisi kurang lebih 57, 52, 53, sampai dengan 57% kepercayaan mereka, publik kita terhadap partai politik makin menurun. Sementara 45 sampai dengan 47 masyarakat kita masih mempercayai itu. Artinya apa? Bahwa ini sebenarnya adalah warning. Ini sebenarnya adalah sinyal agar partai politik ini melakukan introspeksi. Bahkan partai-partai politik di Indonesia yang sekarang ada di parlemen maupun non-parlemen ini juga harus berusaha keras, berpikir keras bagaimana menjadi menarik simpati daripada masyarakat, pemilih khususnya, dan kita tahu bahwa di tahun 2024 bahwa pemilih kita antara 40-50%, bahkan 60% pemilih kita adalah pemilih pemula, yang tentunya mereka adalah kalangan milenial. Dari persoalan ini tentunya introspeksi bagi para elit-elit partai yang ada di Senayan, tentunya yang ada di Dewan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, karena mereka tentunya selalu disorot. Wajah demokrasi kita sekarang betul-betul diuji oleh masyarakat. Akankah kepercayaan, trust daripada masyarakat kita kepada persoalan demokrasi ini, wabil khusus terhadap partai politik, keberadaan partai politik ini akan terus makin meningkat ataupun makin jeblok.
Ini adalah sebuah peringatan bahwa baik untuk partai politik papan atas, di situ ada PDIP, di situ ada Gerindra, di situ ada Golkar, meskipun juga terhadap partai-partai yang di papan tengah, di situ ada PKS dan lain sebagainya, hingga kepada Partai Persatuan Pembangunan yang berlambang Ka'bah, tentunya ini harus bekerja keras, merubah daripada apa yang sudah pernah dilakukan. Saudara-saudaraku di opini, kita mereview kembali juga bahwa persoalan perjalanan politik ini memang sangat wajar ketika akan memasuki perhelatan nasional, yaitu perhelatan pesta demokrasi. Kita pernah melalui itu pasca reformasi, di mana partai sekian banyak dan parliamentary threshold kita itu di bawah sekali, sehingga semua partai bisa mencalonkan, bahkan masyarakat diberikan pilihan yang bebas, masyarakat juga diberikan pilihan yang banyak, sehingga saat itu lahirlah seorang pemimpin baru, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Setelah itu berjalan lama, kemudian masyarakat juga mungkin jenuh. Lalu masyarakat melihat seorang sosok wali kota yang mempunyai sebuah prestasi yang dengan tema belusukannya, akhirnya beliau sampai kepada DKI 1, dan tentunya dengan keyakinan beliau, dan waktu itu masyarakat melihat dengan tema belusukannya dan itu menarik, akhirnya beliau saat itu menjadi presiden dan kembali untuk yang dua periode, dan sampai sekarang, intinya nanti sampai di tahun 2024. Apakah, kalau saya bisa mengatakan bahwa apakah kontraksi politik ini akan terulang kembali? Saya bisa melihat dan saya bisa mencatat bahwa selalu terjadi per 10 tahun, di mana 10 tahun sebelumnya, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY, kemudian 10 tahun saat ini di zaman Pak Jokowi. Akankah nanti akan ada sebuah hal baru, sesuatu opini masyarakat atau sesuatu pendapat dari pada masyarakat kita yang nantinya akan mengkristal menjadi sebuah suatu keputusan masyarakat bersama untuk melahirkan pemimpin yang baru, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwa publik ini bisa jadi menginginkan ada opsi-opsi lain karena kejenuhan mereka kepada partai politik. Ataukah persoalan korupsi sekarang yang terjadi di rata-rata partai semua, baik itu di level kota kabupaten, di level provinsi, bahkan level nasional, semuanya itu terjadi. Dan tidak saja partai yang teratas, tetapi partai yang di bawah pun kita tahu bahwa bagaimana kita selalu dikejutkan dengan munculnya KPK, munculnya persoalan-persoalan, munculnya rompi kuning di KPK di sana yang selalu menunjukkan, mengekspos tentang OTT bagi semua banyak kader-kader partai yang saat itu bermasalah dengan korupsi. Ataukah itu yang menjadi catatan bagi masyarakat? Atau persoalan kepercayaan publik ini terhadap partai politik ini karena kurangnya peduli partai politik terhadap persoalan kepentingan warga masyarakat, kepentingan yang saat ini sebenarnya sangat dibutuhkan kepada mereka. Kita tidak akan mungkin beralasan atas persoalan COVID-19 yang baru terjadi, tetapi janji-janji kita untuk kita bebas, janji-janji untuk kita tumbuh dewasa, janji-janji kita untuk semakin mendekati kemakmuran, itu bagi masyarakat kemungkinan mereka belum bisa melihat suatu kenyataan. Artinya, masyarakat juga bisa akan mengatakan bahwa masih jauh panggang daripada api. Kita lihat yang kedua. Apa yang kedua? Tentunya, setelah ditolaknya beberapa permintaan untuk peninjauan kembali atau mereka melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi kita, persoalan khususnya kepada presiden threshold kita di Mahkamah Konstitusi, mereka banyak yang kandas dengan alasan bahwa yang melakukan gugatan adalah bukan partai politik,
peserta pemilu, karena itu adalah individu. Namun hari ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu partai non-parlemen atau partai yang kurang lolos di Senayan, tetapi mereka berada di provinsi, anggota dewan mereka di kabupaten kota, dan itu masih eksis sampai sekarang. Partai itu adalah Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Pak Yusril Iza Mahendra, mencoba untuk menguji daripada parlemen threshold kita. Tentunya harapan daripada Bulan Bintang adalah partai tersebut juga diperkenankan untuk mencalonkan jagonya, untuk mencalonkan pasangannya. Mereka juga ingin berkoalisi dengan partai yang lain. Tentunya kalau masih saja batasan daripada parlemen threshold, presidensial threshold kita di atas 20%, bahkan dinaikkan kembali, ini akan menjadi persoalan bagi mereka. Sehingga Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang memandang perlu untuk dilakukan uji daripada materi daripada persoalan itu di Mahkamah Konstitusi. Apakah sudah cukup Partai Bulan Bintang? Kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Nah, sangat jelas sekali ketika parlemen threshold kita berada pada posisi 20%, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya ketika MK menolak dengan alasan bahwa penggugat itu bukan punya kepentingan karena bukan peserta pemilu. Bagaimana dengan PBB yang juga peserta pemilu? Bagaimana dengan PKS? Ini informasi per tanggal 31 Maret tahun 2022, PKS melayangkan sebuah gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan bahwa presiden threshold kita di Mahkamah Konstitusi ditinjau dengan baik. Ini artinya apa? Sudah dua partai yang menghendaki adanya peninjauan itu. Tentunya alasan mereka beragam. Tentunya pula harapan mereka beragam. Tentunya mereka juga ingin berpartisipasi di dalam sebuah kontestasi partai politik di zaman demokrasi yang seperti ini. Artinya, secara kewenangan, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh MK, ketika mereka digugat, mereka menolak dan menganggap penggugat bukan pihak yang berkompeten, sekarang terjawab bagaimana dengan dua partai ini. Dan hari ini mungkin kita terbatas mengamati tentang dua partai saja, yaitu PBB dan PKS. Sebuah kemungkinan bahwa partai-partai yang lain juga akan melakukan gugatan yang sama. Bisa jadi P3, bisa jadi dengan Perindo, bisa jadi dengan partai PAN misalnya, bisa jadi dengan partai-partai yang sudah mapan. Ini artinya bahwa ketika 20%, kemungkinan hanya dua pasangan saja, tidak akan lebih daripada itu. Itu artinya kembali kepada seperti yang semula, kembali kepada pemilihan sebelumnya, yaitu akan terjadi head to head antara dua pasang calon saja. Itu artinya kalau kita korelasinya tadi dengan persoalan partai politik, tentunya partai politik ingin berupaya membangun image, membangun kepercayaan, trust masyarakat kepada partai politik yang ada. Tentunya ada slide berikutnya yang merupakan kunci daripada bagaimana ke depan, bagaimana pesta demokrasi itu. Saya paham bagaimana yang dikatakan oleh Margarito Kamis. Tentunya ketika Margarito ini melihat bagaimana PKS melakukan itu, Margarito menganggap itu sebuah hal yang menarik karena yang bersangkutan PKS adalah partai politik yang berada di Senayan. Dan tentunya Margarito juga teliti sekali untuk melihat itu. Karena Margarito juga melihat ada pranata hukum yang tentunya menjadi penghambat daripada perkembangan demokrasi kita. Sebuah anggapan, sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Margarito, terlepas daripada apa yang disampaikan oleh Presiden PKS yang hanya sekedar ingin menguji daripada Presiden threshold kita, tetapi tentunya Margarito ingin melihat persoalan dari sisi keadilan.
Tentunya demokrasi itu penting, tetapi dalam demokrasi itu harus ada keadilan. Di dalam pesta demokrasi itu penting, tetapi di dalam pesta demokrasi juga harus ada keadilan. Yang jelas, apakah ini semua menjadi sebuah drama di mana kita sudah bisa membayangkan ke depan itu siapakah yang akan mencalonkan? Paling tidak bahwa berapa sih kelayakan wajar daripada presiden threshold yang harus ada di Indonesia. Partainya kah yang harus bertambah? Koalisinya yang harus besar? Atau memang kita ingin hanya membatasi daripada keikutsertaan partai politik dalam pesta demokrasi, khususnya di pemilihan presiden. Akan tetapi kalau itu terulang kembali, maka kita bisa melihat bahwa generasi muda kita, generasi milenial kita tetap akan disajikan dengan persoalan-persoalan yang masih saja seperti itu. Tidakkah kita menginginkan adanya sebuah kemajuan? Tentunya sebuah kemajuan dalam demokrasi, kemajuan dalam politik itu sebuah hal yang wajar. Dinamika politik tentu kita maklumi, tetapi sebuah kematangan berpikir, kemudian sebuah langkah positif untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjadi yang terbaik. Yakinkan bahwa sebenarnya kalau di dalam opini ini boleh kita katakan bahwa apakah harus dipertahankan angka 20 atau diturunkan di angka 15 atau diturunkan di angka 10 kembali seperti yang diinginkan oleh Presiden PKS, nilai kewajarannya. Artinya, adakah nanti bargaining di sini antara partai-partai menengah dan partai papan atas untuk mereka mensiasati angka berapa yang akan mereka sepakati? Tentunya ini akan kembali kepada keputusan atau kembali kepada institusi yang mengadili, institusi yang akan memutuskan, yaitu Mahkamah Konstitusi kita. Harapan juga dari masyarakat kita, termasuk kami sendiri di sini, MK betul-betul independen. Dan MK betul-betul tidak sekedar memberikan nafas demokrasi yang baik, tetapi persoalan keadilan itu MK juga harus memperhatikan. Jangan lupa bahwa apa yang lahir dari sebuah demokrasi itu menjadi tanggung jawab semuanya, terutama tanggung jawab bagi para penyelenggara daripada pesta demokrasi. Kita tahu bahwa waktu kita masih ada 1 tahun lebih untuk menuju tahun 2024. Tetapi perlu kita sadari bahwa proses ke sana pun juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam arti, sebentar lagi kita akan menghadapi verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta daripada pemilu tahun 2024. Dan itu pun tentunya akan menjadi sebuah dasar bagaimana proses mereka untuk menuju kepada presiden threshold yang ada di Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, di opini ini tentunya melalui opini ini juga kami perlu dan kami merasa perlu untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, untuk memberikan nilai edukasi kepada masyarakat bahwa konflik ini tidak saja di tataran para elit politik, tetapi harus ada sebuah informasi yang fakta dan bukan hoax yang diberikan kepada masyarakat. Janganlah yang ditampakkan hanya persoalan pertikaian aja, masalah kepentingan daripada pimpinan partai politik terhadap presiden threshold kita, akan tetapi MK mampu menggali nilai-nilai keadilan dari sebuah pesta demokrasi. Artinya apa? Ke depan bukan kita yang akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi, tetapi kita sudah harus bisa melihat 10, 15, bahkan 20 sampai dengan 30 tahun ke depan. Kenapa? Kita tidak bisa melihat sebuah rancang bangun politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Walaupun di situ ada persoalan-persoalan yang tentunya kita tidak sukai dan sampai terjadi pada persoalan reformasi. Akan tetapi yang usang itu belum tentu harus dihilangkan, tetapi yang dulu yang baik itu harus kita pertahankan. Di akhir pembicaraan opini ini, saya Haji Norman Fauzi hanya ingin menyampaikan bahwa kesimpulan
yang ingin saya sampaikan bahwa setelah ditolaknya daripada para individu terhadap penggugatan terhadap presiden threshold kita, pertanyaannya, mampukah Mahkamah Konstitusi kita menolak, menerima, dan bagaimana terhadap gugatan yang dilakukan oleh partai politik yang ada di Senayan? Karena alasan yang sudah disampaikan, sekali lagi ingin saya ulang bahwa alasan yang sudah disampaikan bahwa pengajuan yang mengajukan itu adalah bukan pihak yang berkompeten, bukan pihak yang berkepentingan. Sekarang sudah ada 2 partai politik yang sudah jelas-jelas mengadukan gugatan. Apakah ini akan disambut dengan partai politik yang lain untuk mereka bersama-sama menggugat di MK? Sekali lagi, harapan kami, MK juga adalah manusia. MK juga adalah mereka petugas ataupun mereka adalah abdi negara. Mereka juga harus memutuskan ini yang terbaik. MK, mampukah itu adil? MK, mampukah berbuat terbaik untuk bangsa? Dan apa yang akan kita lakukan hari ini? Jangan sampai ditertawakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian di opini, sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya kepada acara-acara kita di opini ini. Dan tentunya di opini ingin sekali memberikan sebuah wawasan yang terbaik. Tentunya persoalan syarat daripada presiden threshold kita di MK ini saat ini lagi diuji. Kembali MK, mampukah MK berdiri yang terbaik hanya untuk menghadapi kebangsaan kita, menghadapi masa depan kita. Jangan berpikir untuk hari ini saja, tetapi kita harus berpikir ke depan. Karena bangsa ini harus terus berjalan. Siapapun pemimpinnya, dia akan berhenti karena masa. Tentunya setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Disitulah letaknya kesadaran kita, disitulah letaknya kearifan kita bahwa waktu kita terbatas dan ke depan ada mereka yang akan meneruskan. Tentunya mereka ingin meneruskan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.